Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya 'alim. Amma ba'd, as-sa'imin as-sa'imat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali pagi yang indah ini di hari kedua di bulan suci Ramadan, kita merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan betapa indahnya kita ruku' dan sujud kepadanya, dan kita bisa merasakan betapa senangnya hati kita karena Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan hari-hari kita ke depan hari yang baik, hari-hari kita semakin fokus kepada tujuan kita, yaitu mengisi hari-hari Ramadan ini dengan kebaikan dan amal saleh. Karena betapa banyak orang yang Allah pertemukan dengan bulan Ramadan, namun kemudian hilang fokus, tidak bisa konsentrasi di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kepada kita semuanya untuk bisa memaksimalkan diri kita di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-sa'imin as-sa'imat rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah Pekanbaru. Insyaallah setiap subuh kita akan menikmati nasihat atau pelajaran penting dari baginda kita sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Syami ibn Matha'in Syaibah. Beliau adalah salah satu anggota Al-Ifta' fatwa di Mantiqat Jizan, dan juga merupakan salah satu kepala umum di bidang riset dan penelitian serta fatwa. Yang mudah-mudahan tulisan beliau ini bisa kita baca, dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui sabdanya merupakan pelajaran-pelajaran yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Di mana pengarang kitab ini menulis lebih kurang 30 pelajaran penting yang terkait dengan bulan suci Ramadan. Lalu kemudian beliau mengeluarkan faedah-faedah dari setiap hadis tersebut, dikuatkan oleh dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat layak untuk kita baca di majelis-majelis kita di bulan suci Ramadan ini, atau di rumah kita, di depan anak dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dari apa yang kita baca ini. Kita mulai. Yang pertama di antara pelajaran penting dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah tabsyiruhu sallallahu alaihi wasallam bi syahri Ramadan, di mana Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Atakum Ramadhanu syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan padanya pintu-pintu langit dan ditutup padanya pintu-pintu jahannam. Wa tughallu fihi maradus syayatin, dan dibelenggunya syaitan-syaitan. Lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Bagi Allah di bulan ini ada satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurrima khairaha faqad hurrim. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Orang yang diharamkan, dijauhkan dari malam tersebut, maka kemudian dia sesungguhnya telah dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebaikan. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang pertama adalah istabshir bidukhuli syahri Ramadan wa'tani bisiyami. Hendaklah engkau gembira, senang, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian kita memperhatikan agar kita menjaga puasanya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa Ramadan kepada kita, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Yang kedua, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya. Wa iqamis salah, mendirikan salat, wa ita'iz zakat, dan kita membayar zakat. Wal haji wa saumi Ramadan. Hadis rawahu Asy-Syaikhan. Ini yang pertama, bahwa setiap muslim bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Namun kegembiraan ini tidak dicampuri dengan maksiat kepada Allah. Ada sebagian kebiasaan daripada kaum muslimin memaknai kegembiraan itu dengan melakukan ritual-ritual tertentu, ya budaya-budaya yang sudah mengakar di masyarakat, dan ini adalah kemaksiatan yang sangat nyata, di mana sebagian orang dengan datangnya bulan suci Ramadan di akhir bulan Sya'ban atau di penghujung bulan Sya'ban, mereka melakukan sebuah kebudayaan atau kebiasaan masyarakat, dimaknai itu sebagai bentuk kegembiraan dengan menyebut bulan suci Ramadan. Tentunya kita sebagai orang yang beriman tidak melakukan hal-hal tersebut. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin as-saimat, aqbil 'ala Allah fi syahri Ramadan. Ya, bersungguh-sungguhlah, kembalilah kepada Allah di bulan Ramadan ini dengan semangat beribadah kepadanya. Lianna abwabas sama'i tuftahu fi. Pintu langit Allah bukakan. Fasari ila kulli ta'atillahi ta'ala. Bersegeralah engkau, bersegeralah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan dirikanlah segala apa yang mendekatkan diri kita kepadanya. Seluruh kebaikan di bulan ini kita lakukan. Bersungguh-sungguh kita untuk mengerjakannya. Karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu surga bagi kita semuanya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan," jika datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka itu ikhwani kaum muslimin as-saimin as-saimat, bersungguh-sungguhlah kita. Mari kita menjadi orang yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil adalah
ihdhar minadh-dhunubi wal ma'asi fa innaha turukun ila jahannam. Berhati-hati kita dari perbuatan maksiat dan dari segala bentuk dosa yang itu merupakan jalan menuju jahannam. Di bulan Ramadan, Allah sudah bukakan pintu-pintu kebaikan. Dan Allah belenggu syaitan. Allah tutup pintu neraka. Bukan berarti kita tidak melakukan dosa. Tidak. Namun kita diberikan Allah kemudahan untuk bisa mengerjakan kebaikan sehingga bisa mengantarkan kepada ridha Allah dan surganya. Dan Allah tutup pintu-pintu jahannam. Allah belenggu syaitan. Bukan berarti mereka tidak menggoda kita. Tetap saja kita harus berhati-hati, kita harus waspada, kita harus berusaha untuk meninggalkan dosa dan maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, "Idza dakhala syahru Ramadan, futihat abwabus sama' wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatus syayatin." Hadis rawahu Syekhani. Ini bukan berarti syaitan tidak menggoda kita. Jangan disalahfahami. Karena banyak di saat puasa orang yang tidak berpuasa. Banyak di saat hari-hari berpuasa orang makan siang. Banyak di saat hari berpuasa orang bermaksiat dengan terang-terangan. Nah, ini bukan berarti kita terlepas dari gangguan syaitan, tidak. Tapi kita harus waspada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan beramal lebih terbuka bagi kita di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengerjakan atau masuk atau mendekati pintu-pintu dosa dan maksiat. Yang keempat, ma'asyiral hadirin wal hadirat, as-saimin as-saiman, ijtahid fi taharri lailatul qadr wa fi witril ashril awakhir wa la tahmil fi dhalik. Wala tansa fi dhalik. Bersungguh-sungguhlah kita di dalam menjemput satu malam itu. Di hari awal-awal Ramadan ini kita berusaha untuk bersemangat untuk menjemput malam itu. Di hati kita sudah kita tanamkan. Di semangat kita sudah kita tumbuhkan bahwa mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mendapatkan nilai ibadah di malam Lailatul Qadar itu. Wabil khusus tentunya di 10 terakhir bulan Ramadan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ya di awal-awal dia beriktikaf di 10 awal. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam dikabari, kemudian dia beriktikaf di 10 pertengahan, dan Nabi alaihi salatu wasallam dikabari beriktikaf di 10 terakhir. Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 terakhir. Makanya start kita harus kita mulai dengan baik. Biasanya kalau bidayatul khair, permulaannya baik, insya-Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah endingnya finisa juga akan baik. Semangat kita sekali lagi harus senantiasa terjaga. Tetap fokus kepada tujuan ibadah. Tetap kita fokus kepada kebaikan-kebaikan. Jangan jadikan ketika kita berbuka itu sebagai ajang balas dendam untuk makan dan minum. Sudahlah, itu dulu. Ya, sebelum kita tahu ilmunya tentang bagaimana Ramadan, barangkali di saat berbuka kita ingin ya makan ini dan itu dengan segala warna-warni minuman. Sekarang tidak. Itu hanya sebagai wasilah untuk menguatkan tubuh kita agar kita bisa semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fokus kepada tujuan, insya Allah dia tidak akan jadikan makan iftar ataupun sahur sebagai ajang untuk mempersiapkan diri. Sahur memang dianjurkan karena ada keberkahan, tapi dia bukan sebagai tempat untuk kita menghabiskan makanan kita sehingga kita tidak lagi bersemangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla karena sudah ngantuk. Karena banyak makan, kemudian kita kurang tidur di malamnya, akhirnya di siang hari kita menghabiskan waktu untuk banyak tidurnya. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, yaitu bersungguh-sungguhnya kita di dalam mengejar malam Lailatul Qadar, wil khusus di 10 terakhir bulan Ramadan. Pelajaran yang kelima, ma'asyiral hadirin wal hadirat, adalah idza dakhala syahru Ramadan fabashshiril muslimina bidukhulih. Kalau datang bulan Ramadan, yang disunnahkan bagi kita untuk saling memberikan kabar gembira.
untuk saling memberikan kabar gembira, karena Nabi SAW memberikan kabar gembira itu kepada para sahabat. Sebagaimana ya Nabi katakan, yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Ya, permudahlah, jangan persulit orang, jangan dibalik. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jangan. Ini bukan konsep nubuwah. Konsep Nabi SAW dalam kehidupan kita adalah yassiru wala tu'assiru. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Allah akan mudahkan urusan kita nantinya. Wabashiru, beri kabar gembira kepada kaum muslimin, beri kabar gembira kepada keluarga kita, beri kabar gembira kepada sahabat-sahabat kita, beri kabar gembira kepada orang-orang yang kita cintai. Wala tunaffiru, jangan buat mereka lari dari kebaikan-kebaikan ini. Jangan ditakut-takuti orang sehingga orang tidak mau masuk dan gembira dengan Ramadan. Tapi basyiru, ini konsep. Makanya di dalam Islam itu at-targhib wa tarhib itu penting. Tetapi didahulukan targhib agar orang bisa semangat. Ini juga konsep di dalam pendidikan, agar kita berikan motivasi-motivasi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di awal Ramadan senantiasa disampaikan hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diingatkan agar kita jangan sampai lalai di bulan ini. Yang keenam di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah aqbil ala kulli khairin daiman. Hendaklah kita senantiasa mengerjakan kebaikan ya dengan kebaikan yang lama. Artinya kita harus bisa mengerjakan kebaikan itu selalu. Wa fi Ramadan, ya, di bulan Ramadan, aqbil alal khairat bi fi'liha, kita kerjakan kebaikan itu, wal istikthari minha, kita perbanyak kebaikan-kebaikan itu. Wa tark asy-syururi wal atham, ya, kita meninggalkan segala bentuk ya kejahatan dan dosa. Asa ayatikallahu minan nar, semoga Allah Subhanahu wa taala bebaskan kamu dari neraka. Ada dua pilihan ini, pilihan kebaikan yang mana Nabi sampaikan kepada kita, dan yang kedua adalah pilihan keburukan yang Nabi SAW ingatkan kita agar kita tinggalkan. Sekarang bagi kita di bulan ini tergantung, apakah kita memilih jalan kebaikan yang diperintahkan Nabi, ataukah kita mengambil jalan larangan ya yang dilarang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ingat, di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap malam orang-orang dari nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya dimanapun berada dari kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, agar Allah jauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap wa yunadi munadin ya bagil khairi akbil, ya, dipanggil orang yang ketika masuk bulan Ramadan, dipanggil wahai orang yang bersemangat di dalam melakukan kebaikan, maka semangatlah, datanglah ke sini. Wa ya bagil syari aksir, yang senantiasa kebiasaannya melakukan dosa, maka kurangi dosamu, jauhkan dosa-dosamu, hindari. Walillahi utaqa'u minan nar, Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari neraka. Wadzalika kullu lailah, dan hal itu terjadi setiap malam. Makanya di antara doa permintaan kita kepada Allah apa? Allah ma'ti riqabi minan nar, ya Allah bebaskan aku dari belenggu neraka. Semoga Allah bebaskan kita dan orang tua kita, seluruh keluarga kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ambil jalan kebaikan yang diperintahkan Rasulullah, dan kita jauhkan jalan keburukan dan dosa, agar Allah Subhanahu wa taala bebaskan kita dari nerakanya. Pelajaran yang ketujuh, ma'asyiral hadirin wal hadirat, idza kunta min alil khairil musari'ina ilaihi fi Ramadan fabshir bi kulli khair. Jika kamu termasuk orang yang segera melakukan kebaikan di dalam bulan Ramadan, fabshir bi kulli khair, bergembiralah kamu dengan kebaikan, dengan seluruh kebaikan itu. Berbahagialah kamu dengan kebaikan itu. Berbahagialah kita dengan amal saleh kita itu. Li hadis Arfajah radhiyallahu taala anhu an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang laki-laki dari sahabat Nabi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara Ramadan faqal, dia menyebutkan tentang Ramadan, dia berkata, tuftau fi abwabul jannah,
dibukakan di dalam dalam Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi ababun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tusaffadu fihi syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Wa yunadi fihi munadin kulla lailah, dan dipanggil pada setiap malam dari bulan Ramadan, ya baghil khairi ahalum, ya wahai para pecinta kebaikan, halumma ta'al, kesini, semangat. Wa ya baghil syarri aqsir, wahai para pelaku maksiat dan dosa, maka kurangi. Hatta yang qadi Ramadan, itu berlaku setiap malam sampai Ramadan berakhir. Tidakkah kita terketuk semangat untuk melakukan kebaikan? Apabila di bulan Ramadan ini saja kita tidak bisa melakukan kebaikan, maka sungguh sangat sulit bagi kita untuk bisa fokus di bulan selain bulan Ramadan. Yang Allah sediakan wadahnya itu wadah ibadah. Yang Allah sediakan bagi kita adalah ya suasananya lebih akrab dengan kebaikan. Semangat kita ya di dalam bulan Ramadan ini terbangun di dalam beribadah kepada Allah. Di bulan ini saja kita tidak bisa semangat, kita tidak bisa lebih meningkatkan kuantitas ibadah kita, maka akan lebih sulit bagi kita nanti di luar bulan Ramadan. Fokuslah kita di bulan ini dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah itu akan membangun ya fokus kita setelah bulan suci Ramadan nantinya. Inilah 7 pelajaran yang ditulis dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan dan bisa fokus dengan tujuan kita, bahwa Ramadan adalah ajang untuk kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan ini, dan Allah jadikan salah satu amal yang diterima di sisinya, dan mudah-mudahan majelis ilmu ini salah satu termasuk ya bagian dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalal ghadata fil masjid, barang siapa yang salat di masjid ya, kemudian wayaqud, kemudian dia duduk, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatla asyams, sampai matahari setinggi galah, kemudian dia melakukan salat setelah waktu syuruk, maka kemudian Allah catat baginya pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita senantiasa cinta kepada kebaikan dan cinta kepada amal saleh, dan Allah kemudian menerima kebaikan dan amal saleh kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.